Assalamualaikum, selamat pagi Bu Erna. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Arif. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Erna, saya ada tugas untuk menanyakan kepada Ibu selaku kepala sekolah. Apakah Ibu selama bertugas menjabat sebagai kepala sekolah pernah melakukan pengambilan sebuah keputusan yang di situ mengandung nilai-nilai kebajikan, Ibu? Apa ya? Oh ya, ini saya pernah mengambil sebuah keputusan pada saat menangani sebuah kasus, yaitu terhadap anak yang menendang temannya di sekolah. Pada waktu itu, orang tua anak yang ditendang tidak terima dan menuntut agar anak yang menendang tersebut diskors beberapa hari. Oh, begitu ya, Bu. Terus selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, ada dilema karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuat keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Bu? Langkah atau prosedur yang bisa dilakukan adalah mengajak guru untuk mendiskusikan melalui rapat internal. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena
harus dilihat dari berbagai sisi. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya, atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk membantu saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sama-sama Bu Arif. Assalamualaikum, selamat pagi Usijah. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Arif. Ada yang bisa saya bantu? Begini Usijah, saya ada tugas untuk menanyakan kepada Ibu selaku Kepala Sekolah TKIT Anaja. Apakah Ibu selama bertugas menjabat sebagai Kepala Sekolah pernah melakukan pengambilan sebuah keputusan yang di situ mengandung nilai-nilai kebajikan? Apa ya? Oh iya, pernah pada saat mengambil sebuah keputusan ketika itu loh penerimaan siswa baru. Pada waktu itu kan ada anak yang mendaftar dan terindikasi memiliki kemampuan yang kurang dibanding dengan teman-teman yang lain. Katanya sih, kata ibunya sih speech delay gitu. Hal ini menjadi dilema lah bagi saya selaku kepala sekolah. Di satu sisi, kalau anak tersebut saya terima, takutnya tidak bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lain kan, Us. Nah, di sisi lain, kami juga harus mengikuti peraturan yang ada bahwa tidak diperkenankan menolak murid bagaimanapun kondisinya kan. Oh, begitu ya, Us. Terus selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, berdasarkan kasus yang saya alami tersebut kan menjadi sebuah dilema yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar gitu. Tidak ada bujukan moral atau kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dulu dari tipe kasus dan pilihannya yang muncul, Us. Gitu, Us. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, Ibu? Ya, gini, Us. Dalam sebuah pengambilan keputusan kan harus saya musyawarahkan dulu agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Dalam hal ini kan sebenarnya ada nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Sebelum kami mengambil keputusan kan kami sebelumnya juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang mungkin bisa kami jadikan acuan gitu, Us. Ya mungkin diantaranya dalam fakta-fakta yang relevan itu diantaranya ya anak tersebut ternyata sudah mengikuti bimbingan atau terapi atau dia sudah menghubungi pihak tumbuh kembang kayak gitu. Kemudian orang tua anak tersebut antusias menyekolahkan anaknya di sekolah kita gitu. Terus anak tersebut itu juga sebenarnya itu kecenderungannya sih mengarah ke speech delay. Namun setelah melalui proses musyawarah bersama, kemudian saya dan teman-teman kan juga memutuskan untuk menerima anak tersebut. Tetapi kami tetap meminta kepada orang tua untuk terus bekerja sama demi kemajuan anak tersebut, gitu, Us. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan adalah mengajak guru-guru, rekan guru-guru untuk berdiskusi dulu lah ketika kita mengadakan rapat evaluasi. Kita coba untuk mendiskusikan masalah tersebut dulu gitu. Intern dulu lah gitu, Us.
Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu ya adanya komunikasi antara kepala sekolah, guru dan orang tua di rumah gitu, Us. Karena kan di sini kan pelaksananya adalah guru ya, guru kan yang melaksanakan di lapangannya gitu kan. Nah, itu kepala sekolah juga harus bisa berkomunikasi dengan guru dan orang tua. Nah, orang tua kan komunikasinya langsung kepada guru gitu. Tapi juga harus ada harus ada dukungan dari orang tua. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau untuk tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini itu mungkin tantangannya adalah kurangnya ketegasan ya jika dihadapkan dengan persoalan yang memang melibatkan kemanusiaan. Seperti itu, Us. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk kasus dilema etika ini kan sebenarnya kasus yang kondisional ya. Jadi tidak bisa kita jadwal gitu, Us. Jadi sebenarnya tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika. Jadi ketika kasus tersebut ada, dan ini bisa kapan saja kan, tergantung kondisional di lapangan gitu, Us. Jadi kalau kami itu tidak pernah ada jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Namun ketika kasus dilema etika itu datang atau ada, ya kita coba untuk membuat jadwal pertemuan, pertemuan tersebut kita gunakan untuk diskusi gitu. Kita sharing, diskusi untuk menyelesaikan penyelesaian kasus dilema etika tersebut gitu, Us. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Sebenarnya kalau untuk seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kepala sekolah lah ya, terutama dalam kasus dilema etika, itu sebenarnya ya rekan-rekan guru, Us. Karena gini, kepala sekolah itu kan pengambil kebijakan atau pengambil keputusan ya. Jadi setiap keputusan yang diambil kepala sekolah itu sudah matang di dalam diskusi antara kepala sekolah dengan rekan-rekan guru. Nah, kalau memang dilema etika itu bisa melibatkan karyawan, nah itu juga kita ajak karyawan untuk berdiskusi juga. Namun selama ini untuk dilema etika yang kami alami itu kebanyakan permasalahannya juga seputaran dengan lapangan, jadi dengan guru ya. Jadi sebenarnya seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah ya guru tersebut gitu. Jadi kalau seorang guru bisa diajak diskusi, kemudian bisa memberi masukan kepada kepala sekolah, itu akan sangat membantu kepala sekolah gitu, Us, untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan gitu. Baik, Us, dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi setelah kita diskusi ini tentang dilema etika ini ya usia, jadi tentang pengalaman bagaimana kami selaku kepala sekolah menyelesaikan dilema etika di sekolah itu adalah ada pembelajaran yang bisa saya ambil gitu. Ternyata semua yang kita anggap benar itu ternyata karena benarnya itu karena harus dilihat dari berbagai sisi gitu. Jadi kita tidak bisa memutuskan atau mengambil sebuah kebijakan atau keputusan itu
hanya secara objektif saja gitu. Jadi kita harus lihat dari berbagai sisi positif dan negatifnya gitu Us. Oh, begitu ya, Us. Terima kasih banyak ya, Us ya, atas waktunya dan kesediaan panjenengan untuk membantu saya menjawab semua pertanyaan dari saya. Oke, Us Arif, terima kasih juga untuk sharingnya kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya bantu doa, semoga Us Arif kedepannya semakin sukses, semakin bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang terutama di dilema etika yang akan ditemui di lapangan nanti. Oke Us Arif, sukses selalu ya, sehat selalu, terima kasih, assalamualaikum. Ya, Us, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.